Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah teman-teman rekan sejawat calon guru penggerak angkatan 11 dimanapun berada, di video kali ini bertemu lagi dengan saya Imelda Raulina dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara dengan dua kepala sekolah, di mana dua kepala sekolah yang akan wawancarai ini adalah yang pertama kepala sekolah dari SD Negeri 28 Talang Ubi, dan yang kedua adalah kepala sekolah dari SD Negeri 44 Talang Ubi. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Imelda. Ibu, bolehkah saya mewawancarai Ibu untuk pagi hari ini, Bu? Boleh dengan senang hati. Oh iya, boleh duduk, Ibu? Silakan Oh, duduk. iya, makasih, Bu. Ini Bu, saya mau wawancara untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan tugas saya di demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, Ibu. Di sini saya meminta waktunya kepada Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 28 ini untuk diwawancarai. Apakah Ibu bersedia, Bu? Oke, dengan senang hati. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Baiklah Bu, langsung saja Bu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, bahwa saya ingin menggali informasi dan pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan. Langsung kita mulai aja Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Bu di SD ini Bu? Kalau untuk kasus seperti itu biasanya ya setiap tempat pasti ada ya. Iya Bu. Dilema etika. Nah, pertimbangannya yang membuat kita untuk mengambil keputusan itu agak terasa sulit. Apakah harus dilaksanakan atau tidak, apa diberi keputusan atau tidak. Nah, kalau untuk bujukan moral sejauh ini tidak ada kasus yang terlalu signifikan ya, jadi untuk pelanggaran hukum tidak ada. Gitu Bu ya. Baiklah Bu, nah dari kasus-kasus yang dihadapi ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang dihadapi yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Bu? Tidak, masih ngerekam. Biasanya kalau dilema etika itu ditandai dengan pilihan yang sama-sama benar. Mungkin argumen mereka sama-sama benar. Nah, kalau bujukan moral biasanya terdapat pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh subjek kasus-kasus tertentu atau kasus tersebut. Nah, biasanya kalau saya yang pertama itu diamati dulu. Diamati dulu siapa benar yang salah, siapa yang mungkin dalam mengumpulkan informasi itu kita cari fakta ya, faktanya dulu. Kalau sudah menemukan baru kita ambil keputusan. Oke, gitu Bu ya. Baiklah Bu, jadi dengan identifikasi yang dilakukan itu Bu, dengan mengamati permasalahan dan mengumpulkan informasi yang ada yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi ya Bu ya, begitu Bu ya? Iya benar sekali. Oke, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan itu sendiri Bu? Ya, kalau mengambil keputusan kita berpijak lagi kepada aturan yang sudah disepakati. Nah, jadi kalau aturan yang sudah disepakati itu sesama rekan sejawat tadi kita cek mana yang memang menjadi skala prioritas yang ada untuk keputusan yang benar-benar sangat penting, itu yang kita ambil terlebih dahulu. Oke, ya Bu. Baik Bu, untuk berikutnya Bu, langkah-langkah seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang pertama ya kita cari dulu informasi, kita cari informasi siapa yang kira-kira memang lebih kita berkoordinasi dulu lah dengan guru-guru senior, kita ajak guru senior, kemudian jajaran-jajaran yang bisa menganalisa untuk mengambil keputusan yang terbaik saat itu. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Oke Bu, berarti Bu ada proses yang dilalui Bu ya, tidak asal buat keputusan berarti Bu ya, benar begitu Bu ya? Betul, masa iya langsung. Oh iya Ibu. Baiklah Bu, lalu hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti pada kasus-kasus dilema etika yang ada di SD ini Bu? Yang paling efektif menurut saya itu
keterbukaan dalam berkomunikasi antara pihak sekolah sebagai wakil kepala sekolah, guru senior, kemudian berkenan dengan kasus-kasus siswa yang melibatkan, karena kita guru BK tidak aja, berarti guru kelas ya, guru kelas dan wali kelas tersebut yang melibatkan untuk keputusan itu supaya bisa diambil dengan mudah. Oke, jadi pada intinya harus ada komunikasi Bu ya dalam satu sekolah itu Bu Ya ya. benar, harus ada komunikasi yang baik. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Tantangan itu yang biasanya dihadapi yaitu dalam bentuk kira-kira bisa tidak diterima oleh pihak-pihak sekolah. Kalau perbedaan pendapat kan biasa sering terjadi di masyarakat, apalagi di sekolah karena orang banyak ya. Di sini yang saya lakukan adalah saya harus bisa meyakinkan orang-orang tersebut agar yang terlibat tersebut keputusan yang sudah diambil itu betul-betul tepat. Oke, ya memang ada pada kenyataannya menyatukan beberapa pikiran itu memang sangat sulit Bu ya. Sulit sekali. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang ada di SD ini Bu? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kemudian Bu, bentuk prosedurnya itu seperti apa Bu kira-kira yang Ibu jalankan? Ya kalau untuk jadwal kita tidak menjadwalkan. Biasanya kalau untuk itu pokok-pokok kasus, ketika ada kasus baru kita selesaikan. Jangan sampai kasus tersebut berlarut-larut. Oke. Terus Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SD ini Bu? Alhamdulillah seluruh pihak sekolah terlibat, khususnya ya namanya di sini ada yang guru senior yang dituakan, kemudian dengan guru-guru lainnya itu terlibat semuanya. Oke, iya Bu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan ini Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama di SD ini mengambil tentang pengambilan keputusan dilema etika Bu? Pelajaran yang diambil saat ini adalah pengambilan itu sendiri. Kita dapat belajar dari kasus yang ada di lapangan. Kemudian kita juga dapat belajar bagaimana menyelesaikan kasus tersebut dengan baik dan cepat tanpa merugikan pihak lain. Oke, untuk selanjutnya Bu, apa nih rencana Ibu ke depannya untuk menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika Bu? Dan bagaimana Ibu mengukur efektivitasnya dalam pengambilan keputusan yang Ibu buat nantinya? Rencananya yang ke depan ya saya sebagai pimpinan harus bersikap netral ya, harus bersikap netral dalam menghadapi kasus yang terjadi di sekolah ini. Nah, saya juga akan memperkaya diri, maksudnya memperkaya diri dengan memberikan solusi-solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke, baiklah Bu. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya ketahui dari Ibu selama Ibu menjabat di SD 28 ini Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu dan pengalamannya yang sudah berbagi dengan saya Bu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan untuk Ibu maupun untuk Ibu dan saya pribadi Bu. Demikian Bu, kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak sopan dengan Ibu selama pertanyaan ini Bu, selama sesi wawancara ini, saya mohon maaf Bu ya. Oke, sama-sama. Baiklah Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu ya, terima kasih Bu. Semoga sukses Ibu Imelda. Iya, assalamualaikum Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, ini saya boleh kan mewawancarai Ibu pada siang hari ini, Ibu? Iya, Bu. Jadi ini saya ini mau mewawancarai Ibu di siang hari ini. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Silahkan Ibu. Oke, ya, terima kasih banyak Bu ya. Baik Bu, langsung saja kita mulai Bu ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah nih Bu, khususnya di SD Negeri 44 ini Bu ya, adakah Bu kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral Bu? Tentang kasus-kasus ya yang terjadi di SD Negeri 44 Telangumbi, khususnya tentang dilema etika.
kalau dilema etika ini kan di mana terdapat dua pertimbangan ya yang sama-sama benar. Ini yang sering saya temui di SD Negeri 44. Tapi kalau tentang bujukan moral sejauh ini belum pernah saya menemukannya karena ini bersangkutan dengan hukum ya Ibu ya. Jadi waktu itu saya pernah menemui sebuah kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi ada salah satu siswa yang jarang sekolah, yang datang sering terlambat. Karena padahal biasanya dia tidak seperti itu. Tapi setelah diusut ya, anak ini dari keluarga yang orang tuanya ini bercerai. Jadi orang tuanya ini sudah sama-sama memiliki keluarga, jadi dia hidup dengan neneknya sama tantenya. Jadi di situ anak ini malas-malasan setelah diusut, dan di waktu pembagian rapot kami mengadakan rapat untuk penilaian kenaikan kelas. Anak ini nih nilainya merosot. Terus Padahal selama ini siswa ini nih bagus nilainya. Jadi setelah dilihat dari nilai dia ini masuk ke kategori anak yang tidak naik kelas. Nah, inilah yang menjadi dilema etika kami sebagai kepala sekolah dan guru di sini. Oke, jadi baik Bu. Nah, dari kasus-kasus yang dihadapi Ibu tadi yang sudah Ibu ceritakan tadi, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, tuh Bu? Oke, baik Melda ya. Kalau bentuk kasus dilema etika biasanya itu ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar di situ. Kalau bujukan moral itu kan biasanya dalam bentuk pelanggaran hukum nih. Kalau yang seperti yang saya ceritakan kasus tadi, ini adalah salah satu bentuk dari dilema etika. Nah, untuk mengidentifikasi kasus tersebut, tentunya saya dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Jadi saya di sini berusaha menyelesaikannya, mencari masalahnya terlebih dahulu ya di situ. Jadi bagaimana dengan mengidentifikasi seperti itu, saya bisa tahu apakah itu dilema etika atau itu bujukan moral. Oke, jadi itu Bu ya, step by stepnya Bu. Iya. Baik Bu, jadi dengan melihat bentuk kasus penyelesaiannya ya Bu ya. Iya. Betul sekali. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terus untuk kasus-kasusnya ini, di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu, kira-kira? Jadi begini ya Bu ya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, biasanya kami lakukan di sini adalah mengumpulkan informasi terkait masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian mempertimbangkan, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, lalu kami mempertimbangkannya, dampak dari keputusan yang diambil, lalu berdiskusi dengan rekan guru atau guru kelas. Kalau di SD ini kan guru kelas ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke, jadi langkah-langkah seperti apa Bu kira-kira yang bisa Ibu ambil selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah ini Bu? Yang pertama tadi yaitu mengidentifikasi masalah ya. Selanjutnya saya ini turun ke lapangan, jadi mencari informasi terlebih dahulu. Iya, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, kita terjun langsung di situ, cari masalahnya secara faktual ya. Nah, kemudian setelah itu saya
mengidentifikasi nilai-nilainya tadi. Dan setelah itu mempertimbangkan dampak dari keputusan saya yang akan saya ambil kan. Nah, setelah itu kami itu tadi berdiskusi bersama-sama dengan dewan guru yang ada di sekolah. Betul, Bu, ya. Jadi panjang Bu ya prosesnya dari Ibu langsung terjun ke lapangan sampai ke pengambilan keputusannya itu mengajak guru-guru yang ada di SD Negeri 44 itu Bu ya. Jadi tidak asal buat keputusan Bu ya, Iya, gitu, Bu ya. betul. Oke. Ini Bu, selanjutnya nih Bu, lalu hal-hal apa saja nih Bu selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Iya, kalau dalam mengambil suatu keputusan biar efektif ya Bu, tentunya harus adanya komunikasi yang transparan ya. Nah, dengan orang yang terlibat, yang terkait. Nah, jadi dalam mengambil keputusan kita benar-benar tahu keadaan di lapangannya itu seperti apa. Jadi komunikasi itu. Oh iya. Jadi pada intinya Bu, yang terpenting itu harus ada komunikasi Bu ya dalam satuan sekolah itu Bu ya. Selanjutnya nih Bu, hal apa saja nih Bu kira-kira yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah itu Bu? Oke, kalau tantangan yang saya rasakan ya Bu ya, itu sulitnya membuat keputusan yang bisa diterima oleh orang banyak ya. Seringkali kan kalau kita membahas tentang kasus itu bisa menjadi alat karena ada beberapa pihak yang masih menolak, belum setuju dengan keputusan yang kita buat. Gitu Itu ya. tantangannya. Iya, ya memang Bu ya pada kenyataannya menyatukan beberapa pikiran itu menjadi satu itu sangat sulit Bu ya. Betul. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal khusus menyelesaikannya? Kemudian Bu, untuk bentuk prosedurnya nih Bu, seperti apa prosedur yang Ibu jalankan nantinya? Kalau untuk jadwal ya sejauh ini jadwal itu tidak pernah saya tentukan ya Bu ya. Kalau masalah untuk menyelesaikan suatu masalah, yang pasti saya selalu memastikan masalah itu bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Terus masalah tentang prosedur ya. Mungkin saya bisa koordinasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi seperti secara langsung ya Iya, penyelesaiannya betul. Bu ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kalau faktor-faktor pendukung ya untuk mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika, tentunya ini warga sekolah seperti dewan guru, tentunya wali kelas, dan bisa juga saya melibatkan langsung wali murid. Langsung ya. Jadi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa Bu kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Nah, kalau pelajaran yang bisa saya petik ya Ibu dari pengambilan keputusan dilema etika ini, kita itu harus menunjukkan komunikasi yang bagus serta keterbukaan dengan pihak terkait sehingga kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi dua Bu ya poinnya Bu ya. Oke. Jadi Bu, kira-kira nih Bu, rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini Bu, dan bagaimana cara Ibu mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang Ibu buat nanti Bu? Kalau rencana ke depannya di sini saya akan terus berusaha ya memberikan solusi dan mengambil keputusan yang terbaik agar seluruh pihak tidak ada yang dirugikan. Nah,
Kalau cara mengukurnya yaitu dengan melihat seberapa banyak orang-orang yang setuju dengan keputusan yang saya ambil dan melihat lebih banyak positif dan negatifnya bagi banyak orang. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya, atas kesediaan Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 44 yang telah berbagi pengalaman dengan saya Bu. Mungkin ini adalah pengalaman yang bermakna bagi saya Bu ya, karena dari cerita pengalaman Ibu ini semoga bisa bermanfaat untuk saya ke depannya nanti Bu ya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini Bu dapat bermanfaat baik bagi Ibu maupun bagi saya Bu ya. Dan saya mohon maaf Bu apabila dalam membuat pertanyaan, dalam berlaku, dalam kata-kata Bu saya memiliki salah Bu ya. Saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran Bu untuk kedepannya dan bisa melaksanakan segala aktivitas Bu ya. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam situasi yang baik. Oke, saya berterima kasih Bu karena sudah memberikan saya kesempatan Ibu untuk mewawancarain Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sehat selalu Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.